لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'du. Ikhwan kiram wal kiramah, hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, hari ini kita sudah masuk pada hari yang keempat dari bulan Dzulhijjah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala tetap memberikan keberkahan kepada hidup kita dan keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Kemarin kita sudah cerita tentang kebaikan dan keburukan. Maka kebaikan itu adalah sesuatu yang memang ditetapkan syariat tentang kebaikan tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Kebenaran itu adalah syariat Allah. Kebenaran itu adalah syariat Islam. Hinama takunu syar'u takunil maslahah. Di mana saja diterapkan syariat Islam, syariat Allah, maka di sana akan ada kemaslahatan. Kemaslahatan itu adalah sesuatu yang menjadikan seseorang baik insya Allah di mata manusia maupun di dalam keridhaan Allah. Oleh karena itu saudaraku kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka tetaplah berada dalam kebaikan dan bukan hawa nafsu siapapun. Karena ukuran yang kita gunakan adalah ketentuan syariat. Jika syariat diterapkan, jika aturan Allah diterapkan, jika perintah dan larangan Allah benar-benar diperhatikan, dipatuhi, maka yang muncul adalah kebaikan-kebaikan. Walaupun seolah-olah bahwa keputusan itu kejam, misalnya hukum potong tangan bagi pelaku pencurian seolah-olah kejam, tetapi di dalam hukum Islam itu terlihat sesuatu yang menjadikan hasilnya jauh lebih besar. Apa hasilnya? Orang ketakutan untuk melakukan pencurian. Orang tidak semena-mena ketika melihat barang orang lain. Inilah hasilnya. Sebagaimana firman Allah, fil qisasi hayatu ya ulil albab. Di dalam hukum kisos itu ada kehidupan, wahai orang-orang yang mau berfikir. Kisos, kalau dia membunuh, maka hukumannya adalah hukuman mati juga. Kalau dia melukai, maka harus dibayar dengan diat atau denda. Karena itu saudaraku kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, setiap ajaran Islam pasti ada manfaatnya. Kenapa Islam mengharamkan khamar, minum-minuman keras? Untuk menjaga akal manusia agar tetap lurus, untuk menjaga pola pemikiran manusia agar tidak cenderung kepada kemaksiatan atau hawa nafsu belaka. Kenapa Islam melarang perzinahan? Untuk menjadikan nasab itu lurus berdasarkan pada patrilineal, yakni garis keturunan ayah. Karena itu maka Islam sangat luar biasa dalam membangun peradaban. Islam menjaga akal, termasuk juga menjaga nasab, menjaga darah, menjaga harta, menjaga kehormatan setiap orang, baik muslim maupun non-muslim. Karena itu maka kita melihat banyak sekali ajaran-ajaran Islam yang harus kita perhatikan.
mulai dari membangun akidah yang lurus supaya tidak menjadi kafir, supaya tidak menjadi munafik, membangun kehidupan pribadi di dalam rumah tangga, bermasyarakat maupun bernegara, supaya pribadinya menjadi nafsul mutmainnah, supaya keluarganya menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah, supaya masyarakatnya menjadi masyarakat yang islami, supaya negaranya menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Inilah yang diinginkan oleh ajaran Islam, kebaikan demi kebaikan, bukan keburukan di atas keburukan. Karena hawa nafsu itu hanya menghantarkan seseorang pada keburukan dan terus menumpuk keburukan. Sedangkan Allah, Tuhan kita, Rabb kita, yang menciptakan kita, menciptakan seluruh manusia, alam semesta dan kehidupan, menginginkan bahwa pribadi kita menjadi pribadi yang nafsul mutmainnah, keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, masyarakat kita menjadi masyarakat yang islami, negeri kita, negara kita menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bagaimana itu bisa dicapai? Dicapai semua hal yang kita inginkan, baik dari sisi pribadi, rumah tangga, masyarakat maupun negara, itu hanya dengan melalui taat kepada Allah, takwa kepada Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa jika kalian beriman dan bertakwa kepada Allah, Allah turunkan keberkahan dari langit dan dari bumi. Tapi sebaliknya, jika kalian kufur, jika kalian tidak mengindahkan perintah dan larangan Allah, maka sesungguhnya azablah yang didapatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu saudaraku, kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sekali lagi pahami kebaikan-kebaikan itu demi kemaslahatan kita. Di dunia kita berada dalam kebaikan, di bawah bimbingan perintah dan larangan Allah, di bawah bimbingan perintah dan larangan Rasul, Al-Quran dan Sunnah Rasul, beserta hukum syara' yang lainnya, baik itu ijma' sahabah dan qiyasus syar'i, dan itu semua menjadi standar kita dalam rangka mencapai kebaikan demi kebaikan. Oleh karena itu saudara kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah, tidak akan mungkin bisa dicapai kebaikan hanya mengumbar hawa nafsu. Ingat, ideologi kapitalisme apalagi komunisme itu hanya menginginkan kepuasan pribadi, kepuasan zahir, bukan batin. Sedangkan Islam menginginkan kebahagiaan secara zahir maupun batin. Bahkan Islam insya Allah akan memberikan kedudukan yang tinggi bagi seseorang beriman bertakwa kepada Allah nanti di akhirat. Sedangkan kapitalisme apalagi komunisme cukup hanya di dunia semata, itu pun belum tentu mereka meraih kebahagiaan. Oleh karena itu, tinggalkan semua ideologi yang lain, tinggalkan pemikiran yang lain, tinggalkan gaya hidup yang lain, kembali kepada Islam saja yang membawa kebaikan, yakni rahmatan lil alamin. Inilah yang disebut dengan rahmat bagi seluruh alam. Kebaikannya itu dapat dirasakan setiap pribadi, kebaikannya bisa dirasakan oleh setiap keluarga, kebaikannya bisa dirasakan oleh setiap masyarakat maupun setiap negara. Maka salah satu yang menjadikan umat Islam itu baik adalah syariahnya. Dan rahmatan lil alamin akan terwujud apabila syariat Allah dapat diterapkan dalam seluruh aspek kehidupan. Demikian, laliqa ma'assalamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك.